Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hanif Hanafi. Pada video ini saya akan menjelaskan program klasifikasi karakter tulisan tangan menggunakan data MNIST dengan metode Histogram of Oriented Gradients atau HOG sebagai feature extraction dan support vector machine atau SVM sebagai classifier. Evaluasi performa dilakukan menggunakan metode Leave One Out Cross Validation atau LOCV dengan metrik akurasi, precision, F1 score, dan confusion matrix. Berikut adalah tampilan dari Kaggle dan dataset yang digunakan adalah MNIST atau Extended MNIST yang diperoleh dari Kaggle. Dataset ini merupakan pengembangan dari dataset MNIST dan berisi karakter tulisan tangan berupa angka dan huruf. Pada program ini digunakan dataset MNIST Balanced yang memiliki distribusi kelas lebih seimbang dibanding beberapa versi MNIST lainnya. Kemudian pada bentuk dataset dibaca menggunakan library Pandas dengan format CSV. Kemudian tampilan pada kolom pertama digunakan sebagai label karakter, sedangkan kolom lainnya merupakan data pixel, citra grayscale berukuran 28 x 28 pixel. Berikutnya yaitu subset data. Karena metode LOCV membutuhkan proses training berulang sebanyak jumlah data, maka digunakan subset sebanyak 300 data agar waktu komputasi tetap efisien. Berikutnya yaitu tampilan sampel dari gambar MNIST. Berikut merupakan contoh citra karakter tulisan tangan dari dataset MNIST yang akan diklasifikasikan oleh sistem. Kemudian setelah data dibaca, dilakukan proses feature extraction menggunakan metode HOG. HOG bekerja dengan mengambil informasi arah gradien atau tepi pada gambar sehingga bentuk karakter tulisan tangan dapat dipresentasikan menjadi feature vector. Berikut adalah tampilan kode dari parameter HOG. Yang pertama ada orientation. Parameter orientation menentukan jumlah arah gradien yang digunakan dalam histogram fitur. Kemudian pixel per cell. Parameter pixel per cell menentukan ukuran sel pada gambar. Semakin kecil ukuran sel, maka detail fitur yang diperoleh semakin tinggi. Kemudian ada cells per block. Parameter ini menentukan jumlah sel yang digunakan dalam satu blok untuk proses normalisasi fitur. Kemudian ada block norm, digunakan untuk normalisasi feature deskriptor agar fitur lebih stabil terhadap perubahan pencahayaan. Selanjutnya yaitu SVM. Setelah feature extraction selesai dilakukan, feature vector kemudian diklasifikasikan menggunakan support vector machine atau SVM. SVM bekerja dengan mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan antar kelas karakter tulisan tangan. Berikut adalah tampilan kode dari SVM. Di sini ada kernel sama dengan RBF. Kernel RBF digunakan karena mampu menangani pola data nonlinear yang cocok untuk klasifikasi citra tulisan tangan. Kemudian C sama dengan 10, parameter C digunakan untuk mengatur toleransi error pada model klasifikasi. Selanjutnya yaitu gamma sama dengan scale. Parameter gamma digunakan untuk mengatur pengaruh pada training terhadap pembentukan decision boundary.
Selanjutnya yaitu LOOCV. Berikut adalah tampilan kodenya. Evaluasi performa dilakukan menggunakan metode Leave One Out Cross Validation atau LOOCV. Pada metode ini, satu data digunakan sebagai data testing dan seluruh data lainnya digunakan sebagai data training. Proses tersebut diulang hingga seluruh data pernah menjadi data testing sebanyak 1 kali. Kelebihan metode ini adalah evaluasi menjadi lebih stabil dan memanfaatkan seluruh data secara maksimal. Kekurangannya, metode ini memiliki kompleksitas komputasi yang tinggi karena proses training dilakukan berulang sebanyak jumlah data. Berikut adalah hasil dari akurasi, precision, dan F1 score. Akurasi menunjukkan presentasi prediksi yang benar terhadap seluruh data. Precision menunjukkan tingkat ketepatan model dalam melakukan prediksi kelas. Dan F1 score merupakan kombinasi antara precision dan recall sehingga memberikan evaluasi yang lebih seimbang. Berikut adalah hasil dari evaluasi dari precision, akurasi, dan F1 score. Selanjutnya yaitu confusion metric. Confusion metric digunakan untuk melihat distribusi prediksi benar dan salah pada setiap kelas karakter tulisan tangan. Semakin banyak nilai diagonal pada confusion metric, maka performa klasifikasi semakin baik. Berikut adalah tampilan hasil dari confusion metric. Baik, berdasarkan hasil pengujian, kombinasi metode HOG dan SVM mampu melakukan klasifikasi karakter tulisan tangan pada dataset MNIST dengan performa yang sangat cukup baik. Metode HOG berhasil mengekstraksi bentuk karakter, sedangkan SVM mampu melakukan klasifikasi secara efektif. Sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.